warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi singkat yakni tentang korupsi dalam perspektif akhlak politik. Kata korupsi tentunya tak asing lagi di telinga kita. Korupsi merupakan perbuatan seseorang atau kelompok yang dimana perbuatan tersebut sangat merugikan perekonomian negara. Masalah korupsi sudah menjadi masalah internasional yang dipandang sangat serius dan membahayakan kehidupan bermasyarakat dan bernegara tentunya. Nah, dalam perspektif akhlak politik, tentunya kita juga harus ketahui apa itu akhlak. Akhlak berasal dari kata khuluq yang berarti perangai, sikap, tingkah laku, watak, budi pekerti. Perkataan itu mempunyai hubungan sikap, tingkah laku, watak, atau budi pekerti manusia terhadap Khalik atau pencipta alam semesta dan makhluk yang diciptakan. Karena itu, dalam garis-garis besarnya, ajaran akhlak itu berkenaan dengan sikap dan perbuatan manusia terhadap Khalik, yakni Tuhan yang Maha Pencipta, dan terhadap sesama makhluk atau segala yang diciptakan oleh Khalik itu. Sikap terhadap sesama makhluk ini dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah akhlak terhadap manusia, diri sendiri, keluarga, tetangga, dan juga masyarakat. Kedua, akhlak terhadap makhluk bukan manusia yang ada di sekitar lingkungan hidup kita. Ada beberapa konsep korupsi dalam agama Islam, antara lain yang pertama adalah gulul. Gulul adalah penyalahgunaan jabatan seperti menerima hadiah, komisi, atau apapun itu yang namanya tidak halal dan tidak semestinya diterima. Kedua, sarikah adalah orang yang mengambil sesuatu secara sembunyi-sembunyi. Ketiga, khianat adalah tidak menepati amanat dan itu merupakan sifat tercela. Dan yang keempat, riswah adalah segala sesuatu yang diberikan oleh seseorang kepada seorang hakim atau yang bukan hakim agar ia memutuskan suatu perkara untuk kepentingannya atau agar ia mengikuti kemauannya. Jadi, muncul pertanyaan dalam pikiran saya, apa sih yang mengakibatkan sehingga terjadinya korupsi? Nah, menurutnya, dalam RPD 2003, akibat korupsi diantaranya adalah pertama, tata ekonomi seperti larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Kedua, tata sosial budaya seperti revolusi dan ketimpangan sosial. Ketiga, tata politik seperti pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, hilangnya kewibawaan pemerintah, dan ketidakstabilan politik. Dan yang keempat, tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Ketika seorang muslim melakukan tindakan maksiat berupa kejahatan yang sangat luar biasa, yaitu korupsi, maka sesungguhnya secara tidak langsung telah melakukan pengingkaran terhadap rukun iman. Alasannya, sesungguhnya bila seorang muslim melakukan korupsi, ia sudah membelakangi Tuhannya yang senantiasa mengawasi perilaku hambanya. Korupsi salah satu bentuk perbuatan dosa yang tidak bisa diampuni karena dikategorikan perbuatan fasik. Firman Allah dalam surah At-Taubah ayat 80 yang mengatakan bahwa kamu memohonkan ampun bagi mereka ataupun tidak adalah sama saja, kendati pun kamu memohonkan ampun bagi mereka sebanyak 70 kali. Namun Allah sekali-kali tidak akan memberi ampunan kepada mereka yang demikian itu karena mereka kafir kepada Allah dan Rasul-Nya, dan Allah tidak akan memberi petunjuk kepada orang yang fasik. Jadi, korupsi tidak saja membahayakan dari segi lahirnya saja, seperti rusaknya ekonomi, terhambat infrastruktur, terhambatnya kejahatan dan kemakmuran rakyat, tetapi juga membahayakan bagi kelangsungan akidah karena dicap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjaran neraka yang paling bawah. Dalam firman-Nya, sesungguhnya orang-orang munafik atau para koruptor tinggal di neraka yang paling bawah. Quran Surah An-Nisa ayat 145. Korupsi telah merusak tatanan kehidupan, rusaknya akhlak, moral, dan etika anak bangsa menjadi rusak. Orang malas berusaha dengan giat dan keras,
berpikir ringan dengan ingin cepat kaya dengan cara instan tanpa punya rasa malu, berperilaku tidak jujur, menghilangkan kepercayaan, dan menyia-nyiakan amanat. Nah, harta yang didapatkan dari hasil korupsi tersebut adalah haram. Keharaman harta tersebut tidak berubah jadi halal, meskipun harta tersebut digunakan untuk kebaikan atau kegiatan amal. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan dari materi singkat ini. Bidang kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.